Bab 3541. Jurus Pamungkas Sepo. Cahaya Reiki sangat cepat dan tidak ada hambatan. Setelah meledak ke ruang kosong, yang hancur di dalamnya ternyata adalah pedang spiritual biasa. Apa yang terjadi? Para kultivator sedikit terkejut. Awalnya mereka mengira persembunyian Eric Kin telah dipecahkan oleh Sepo, namun sekarang rasanya ada perubahan. Ternyata bukan Eric Kin yang ada di dalam riak, ini membuat Sepo sedikit terkejut. Kemudian dia menengok dan menemukan bahwa riak lain di ruang kosong bergerak. Cahaya Reiki menembak lagi dan kali ini menghancurkan perisai kecil. Setelah salah sasaran 2 kali berturut-turut, Sepo mengangkat tangannya. Kali ini jejak telapak tangan berwarna darahnya terus menembak ruang kosong dan riak terus menyebar. Di atas langit, ada puluhan riak yang bergetar. Biar aku lihat masih ada berapa banyak roh senjata yang bisa menjadi pengganti dirimu. Tatapan Sepo tajam dan jari-jarinya terangkat. Shoot shoot shoot. Satu demi satu cahaya Reiki, seperti panah tajam, menghancurkan semua riak itu. Namun ketika Reiki menyebar, yang dihancurkan oleh cahaya darah ini semuanya adalah roh senjata yang gembel dan rumput ajaib yang tidak berguna, sama sekali tidak ada sosok Eric Kin. Aku paham. Sepo menggunakan getaran ruang kosong untuk mencari posisi Dewa Pedang Jiushu, sementara Dewa Pedang Jiushu menggunakan berbagai benda berharga yang memadatkan Reiki untuk mengganggu penilaiannya. Di auditorium, ada juga beberapa master yang melihat perhitungan kedua pihak. Tapi, bagaimana dia membuat benda-benda berharga itu hilang, dan di manakah dia berada sekarang? Ada kultivator yang bertanya dengan bingung juga. Mana aku tahu, Dewa Pedang Jiushu adalah orang yang bisa bersaing dengan Master 2 Kegagalan. Pemikirannya tidak bisa ditebak oleh kultivator biasa seperti kita. Eric Kin, di mana tubuhmu sekarang? Dalam pola formasi, Iblis Fu juga penasaran. Meskipun bertanya kepada Eric Kin di mana dia berada terdengar aneh, namun Iblis Fu masih ingin tahu. Sepo menggunakan riak-riak ruang untuk mencariku dan menutupi seluruh panggung berdarah. Jadi kecuali aku telah meninggalkan tempat ini, tempat di mana aku bisa bersembunyi agar tidak ditemukan oleh Sepo, mungkin hanya ada satu kemungkinan. Kata pembagian jiwa Eric Kin dengan suara rendah. Di mana? Di atas kepala Sepo. Apa? Iblis Fu terkejut. Iya, memang begitu, hanya di atasnya, dengan menggunakan tubuhnya yang besar, baru bisa membuat ruang kosong tidak bisa mendeteksi. Selain itu, aku tidak akan hanya kabur saja, lagi pula panggung pertandingan harus ada hasilnya. Pada saat ini, seperti dugaan pembagian jiwa, dalam ruang kosong di atas Sepo, sebuah sosok tiba-tiba memadat dan terbentuk. Orang yang paling mengenal Eric Kin tentu saja dirinya sendiri. Cahaya Reiki di atas pisau Yu yang bersinar, Eric Kin bergelombang dengan Reiki, sebuah cahaya pisau yang tajam menebas ke Sepo. Ternyata Dewa Pedang Jiushu ada di atas kepala Sepo. Sejak kapan dia menyelinap ke sini, kita tidak melihatnya sama sekali. Di auditorium, semua orang terkejut ketika melihat Eric Kin muncul. Jangankan kita, coba kalian lihat ekspresi Sepo, jelas dia tidak menduganya. Teman seiman Dewa Pedang, seorang kultivator satu penurunan, melakukan penyerangan diam-diam kepada seorang 2 Kegagalan, sekarang kelihatannya akan berhasil. Shoot. Tempat di mana munculnya Eric Kin 3 meter dari atas kepala Sepo, setelah cahaya pisau jatuh, hanya seketika, sudah menebas ke kepala Sepo. Dalam jarak sedekat itu, jika terkena cahaya pisau Eric Kin, bahkan jika Sepo adalah Master 2 Kegagalan juga akan terluka. Namun, Sepo mendongak dengan tenang. Roar.
Tanpa mengeluarkan benda berharga untuk menghadang, Sepo membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah benda berwarna darah keluar dari mulutnya. Begitu benda berwarna darah itu muncul, dalam sekejap langsung menjepit cahaya pisau, kemudian kabut darah beredar, dan cahaya pisau langsung terkorosi. Apa ini? Yang membuat semua kultivator merinding, bahkan ada yang terkejut hingga berdiri adalah benda itu adalah lengan yang berlumuran darah dan lendir. Benar. Yang keluar dari mulut Sepo dan menahan cahaya pisau dari tebasan pisau Erikin adalah sebuah tangan manusia. Setelah lengan berdarah mencubit cahaya pisau, kabut darah terkorosi ke atas. Ketika cahaya pisau meledak, tidak menimbulkan ancaman apapun. Dan setelah lehernya menyusut dan menelan kembali lengan, Sepo menembakkan beberapa cahaya darah lagi. Erikin mengerutkan dahi, tubuhnya bergerak dan mundur ke tempat yang aman. Kamu ini ternyata kekuatan dan kecerdasanmu memang luar biasa, pantas saja bisa membunuh Seto dan Orlando. Aku memang tidak bisa melawanmu dengan menganggapmu sebagai fase penilaian satu penurunan. Sepo menatap Erikin dengan dingin. Demi membalaskan dendam pasangan seimanku, aku tidak akan bermain-main lagi denganmu dan memberimu kesempatan untuk membalik keadaan. Pengetesan terhadapmu berakhir sampai sini. Selanjutnya, aku akan menggunakan cara tertajamku untuk membunuhmu dan menelan dagingmu dengan tanpa meremehkan. Berbicara sampai sini, Sepo meraung lagi. Kali ini, seluruh tubuhnya membengkak seperti balon dalam sekejap. Terutama perut Sepo menjadi semakin besar dan semakin membesar. Energi Sepo menjadi sangat aneh sekarang, seperti ada sesuatu yang mengerikan di dalam perutnya. Seorang kultivator berkata dengan serius. Sepo bilang akan menggunakan kekuatan aslinya dan tidak akan memberi kesempatan kepada Dewa Pedang Jeushu. Dia seharusnya sedang melakukan teknik pamungkasnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan apa yang teman seiman katakan sebelumnya bahwa dia harus menelan kultivator setiap saat? Bang! Tepat ketika semua orang berdiskusi, perut Sepo yang membengkak itu seperti sudah mencapai batasnya dan tiba-tiba meledak. Darah terciprat di mana-mana dan energi Sepo tiba-tiba melemah. Ini juga membuat para kultivator terkejut. Sepo bilang akan menggunakan semua kekuatannya, ternyata dia meledakkan tubuhnya. Situasi apa ini? Ini. Namun selanjutnya, para kultivator terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Setelah Sepo meledakkan perutnya, dua manusia berdarah yang berlumuran darah sehingga wajahnya tidak terlihat jelas keluar dari perutnya yang besar. Sebagian tulang dari dua manusia berdarah itu terlihat dan sebagian tubuhnya terbungkus daging, tapi tidak ada kulit. Setelah keluar, mereka perlahan berdiri dan tetesan cairan merah kental mengalir dari tubuh mereka. Apa ini? Yang keluar dari perut Sepo ternyata memiliki kultivasi dua kegagalan juga. Seperti pupet, tetapi sama-sama tubuh berdaging. Semua teman seiman, apakah kalian lupa, Sepo akan menelan daging lawannya setiap kali membunuh mereka? Mungkinkah daging dan tulang itu tidak dicerna olehnya, tetapi diubah menjadi zombie di dalam tubuhnya? Ini menjijikkan sekali. Memang sangat menjijikkan, tetapi juga mengerikan. Pupet teman seiman Dewa Pedang tidak boleh digunakan, tetapi Sepo dapat mengeluarkan zombie dua kegagalan. Dewa Pedang Jeushu mungkin akan dalam masalah. Bunuh dia. Ketika melihat dua zombie di depannya berdiri, Sepo menunjuk Erikin di depannya. Bersambung.